Amar putusan mengadili dalam provisi menyatakan permohonan provisi para pemohon tidak dapat diterima. Dalam pokok permohonan menolak permohonan para pemohon untuk seluruhnya. Demikian diputus dalam rapat pemusatan hakim oleh 7 hakim konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku ketua merangkap anggota, Saldi Isra, Arif Hidayat, Wahidudin Adams, Daniel Yusmik Pepoe, Manan MP Sitompul, dan M. Guntur Hamzah, masing-masing sebagai anggota pada hari Kamis tanggal 16 bulan November tahun 2023 yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 29 bulan November tahun 2023. Mahkamah Konstitusi hari ini menggelar sidang putusan dan menolak gugatan batas usia Capres-Cawapres. Saat ini Majelis Hakim Konstitusi baru saja membacakan putusan perkara gugatan batas usia minimal Capres-Cawapres. Sebelumnya pasal tentang syarat batas usia Capres-Cawapres digugat oleh mahasiswa Universitas NU bernama Brahma Aryana. Brahma ingin agar MK mengubah pasal 169 huruf Q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu yang telah ditambahkan ketentuannya dalam putusan Mahkamah Konstitusi. Sebelumnya pemirsa, putusan MK memperbolehkan usia Capres-Cawapres berada di usia 40 tahun atau di bawah 40 tahun dengan syarat pernah menjadi kepala daerah baik bupati maupun wali kota ataupun gubernur. Sementara Brahma mengajukan agar syarat 40 tahun atau pernah menjadi gubernur pemirsa adalah sebagai syarat untuk usia batas Capres dan Cawapres. Itu dicoret, dibacakan, diganti, diucapkan. Berikan kepentingan apapun dalam hal secara politik, hanya ingin menguatkan legitimasi pemilu agar tidak terjadi pemilu yang cacat hukum. Dan kalau untuk upaya ke pembentuk undang-undang, tentunya ini kan juga kalaupun kita lakukan sekarang juga percuma, karena dianggap kalaupun pembentuk undang-undang akan merubahnya, itu hanya bisa berlaku untuk pemilu 2029. Jadi ya sudah, bagi MK putusan 90 bisa digunakan untuk pemilu saat ini, menjadi dasar hukum saat ini, walaupun MK juga mengakui bahwa putusan itu keliru pertimbangan hukumnya, lalu kemudian juga sudah ada konflik kepentingan, tapi kemudian menjadi dimaklumi. Perkara 145 dimohonkan Profesor Denny Indrayana, itu kan selalu di formil gitu ya. Nah, kalau Bang Victor sendiri melihat itu gimana? Apakah optimis akan berbeda? Soalnya kan ini uji materi gitu. Kalau saya melihat dalam putusan ini sudah menjawab semua perdebatan yang ada di publik saat ini, semua sudah dijawab. Nah, saya khawatirnya, harapan kita sih mudah-mudahan MK bisa seperti itu ya, bisa mengkoreksi di pengujian formil, walaupun tidak ada hukum acara pengujian formil untuk mengkoreksi putusan, tapi mudah-mudahan itu bisa seperti pendapatnya Prof. Arief dalam sidang panelnya. Amar putusan mengadili dalam provisi menyatakan permohonan provisi tidak dapat diterima. Dalam pokok permohonan menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya. Demikian diputuskan dalam rapat pemusatan hakim oleh 8 hakim konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku ketua merangkap anggota, Saldi Isra dan Daniel Yusmik Pepoe, M. Guntur Hamzah, Arif Hidayat, Wahidudin Adams, Manan MP Sitompul, dan Eni Nurbaningsih, masing-masing sebagai anggota pada hari Kamis tanggal 23 bulan November tahun 2023 yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 29 bulan November tahun 2023 selesai diucapkan pada pukul 16:19 waktu Indonesia Barat oleh 8 hakim tersebut dengan dibantu oleh Eri Satria Pamukas sebagai panitera pengganti serta dihadiri oleh pemohon atau kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, Presiden atau yang mewakili. Demikian para pihak pengucapan putusan-putusan dan ketetapan. Untuk salinan putusan dan ketetapan akan dikirimkan melalui email kepada para pihak setelah sidang pengucapan putusan selesai, atau paling lambat 3 hari kerja setelah sidang ini ditutup. Dengan demikian, sidang selesai dan ditutup. Hadirin di
saya merasa aneh ya. Kalau begini terlalu muda, kalau begitu terlalu tua. Ya, kumaha, ya kan? Ya kan? Jadi kalau nggak cocok dicari-cari. Ya. Demokrasi ya, demokrasi lah, ya kan? Biar rakyat yang milih, ya kan? Tapi alhamdulillah ya kita jalankanlah demokrasi sebaik-baiknya ya. Yang penting rukun, sejuk, damai. Oke? Saudara, Mahkamah Konstitusi memutuskan menolak gugatan syarat Capres-Cawapres yang diajukan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia, Brahma Aryana. Hakim menolak gugatan ini karena dinilai syarat usia Capres dan Cawapres minimal 40 tahun dan pernah menjabat sebagai kepala daerah seharusnya dikembalikan ke pembuat kebijakan. Dalam provisi menyatakan permohonan provisi tidak dapat Putusan itu diterima. diketok 8 hakim MK yang diketuai oleh Suhartoyo. Sementara Hakim MK Anwar Usman tidak dilibatkan karena dikenai sanksi Majelis Kehormatan MK. Dalam pertimbangannya, hakim menolak gugatan ini karena dinilai syarat usia Capres dan Cawapres minimal 40 tahun dan pernah menjabat sebagai kepala daerah seharusnya dikembalikan ke pembuat kebijakan. Gugatan ini diajukan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia, Brahma Aryana, karena putusan MK yang diketuai Anwar Usman saat itu. Selesai diucapkan pada pukul 16:19. Jika diperlukan perubahan terhadap rumusan alternatif syarat batas usia minimal menjadi calon presiden atau calon wakil presiden, maka berdasarkan penalaran yang wajar adalah dapat dipilih pernah menjabat sebagai gubernur yang persyaratannya kemudian ditentukan lebih lanjut oleh pembentuk undang-undang sebagai bagian dari kebijakan hukum terbuka open legal policy. Saudara, Mahkamah Konstitusi menolak gugatan tentang syarat usia minimal Hakim Konstitusi 55 tahun. Permohonan itu diajukan oleh dosen Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia Makassar, Fahri Bahmid. Fahri Bahmid mempersoalkan perubahan syarat minimal usia Hakim MK yang kerap berubah dan menimbulkan adanya ketidakpastian hukum. Fahri juga menyoroti tidak adanya landasan maupun filosofi yang jelas terhadap perubahan batas usia minimal yang telah dilakukan beberapa kali. Ketua Mahkamah Konstitusi Suhartoyo menyatakan MK menolak permohonan Fahri karena dinilai tidak beralasan. Berdasarkan pertimbangan hukum di atas, oleh karena terhadap permohonan aku Mahkamah tidak menemukan persoalan sebagaimana yang dicontohkan dalam putusan-putusan di atas, maka tidak ada alasan bagi Mahkamah untuk menilai konstitusionalitas pasal 5 ayat 2 huruf D Undang-Undang 7 2020 karena merupakan kebijakan hukum terbuka pembentuk undang-undang. Kan seluruh pertimbangan hukum yang telah dikeduaikan di atas telah ternyata ketentuan pasal 15 ayat 2 huruf D Undang-Undang 7 2020 apabila tidak dimaknai secara bersyarat sebagaimana yang dimohonkan oleh pemohon bertentangan dengan pasal 1 ayat 3, pasal 24 ayat 1 dan pasal 28D ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Oleh karena itu dalil-dalil pemohon dalil-dalil permohonan pemohon adalah tidak beralasan.